Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, selamat pagi. Mari kita mau mulai ibadah kita pagi hari ini. Saya mau ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita mau satukan hati kita dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat pagi hari ini. Hari baru yang sudah Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau saat ini Tuhan, kami semua boleh ada Tuhan di tempat ini, itu semua karena Engkau Tuhan, karena kebaikan-Mu, karena berkat-Mu, karena kemurahan-Mu Tuhan bagi setiap kami. Saat ini Tuhan, kami yang hadir Tuhan, kami rindu Tuhan akan Engkau. Kami ingin Tuhan menaikkan setiap pujian kami, setiap penyembahan kami Tuhan, sebagai ucapan syukur kami Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau berikan Tuhan waktu kami saat ini Tuhan, hanya untuk memuji Engkau, memuliakan nama-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami Tuhan, mereka mungkin yang masih ada dalam perjalanan, kiranya Tuhan Kau yang senantiasa Tuhan mendorong mereka, menyertai mereka Tuhan, biar mereka semua boleh segera tiba Tuhan di tempat ini Tuhan, berkumpul bersama-sama dengan kami untuk bersama-sama berbakti Tuhan, memuji memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan, biar penyembahan kami, puji-pujian kami Tuhan menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, kita semua punya Allah yang baik, kita bersyukur ya. Kasih Tuhan tidak pernah berubah dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mau nyanyikan Allah itu baik. Ditunjukkannya
yang baik. Ya, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mau angkat satu pujian, Kau Tetap Allah.
Terima kasih Bapa di surga, kami berterima kasih, kami bersyukur pagi ini kami boleh datang berkumpul dengan saudara-saudara kami semua, walaupun dengan macam-macam keterbatasan, tapi kami bersyukur kami boleh berkumpul untuk ibadah, dan kami mau mempersembahkan segala ibadah kami kepada Tuhan. Terimalah puji-pujian penyembahan kami Tuhan. Dan sekarang kami minta pertolongan Tuhan kepada kami semua, kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Tuhan mengurapi, Tuhan berkata-kata melalui hamba-Mu ini. Berilah kata-kata yang tepat, kata-kata yang membangun, kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang merombak, dan kata-kata yang juga mengubahkan kehidupan kami. Juga Tuhan menolong kami semua yang mendengarkan. Buatlah kami mengerti, menangkap perkataan Tuhan dengan jelas. Dan apa yang tidak disampaikan oleh hamba-Mu, Tuhan sendiri berbicara kepada kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Sekarang kami menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Selamat pagi, Shalom. Puji Tuhan ya, agak gobios. Tapi ini bentuk korban. Ya, kalau dulu orang ibadah menyembelih domba. Kita korbannya hari ini rodok gobios sedikit ya. Oke Ibu Bapak, hari ini kita belajar firman Tuhan masih dengan judul yang sama, yaitu Wasiat Musa yang ketiga, dengan subjudul Kuat Jiwa dan Raga ya. Bisa tampilkan? Ya. Oke, PIP. Seperti sudah saya sampaikan, ciri utama dari kitab Ulangan adalah ya ulangan, pengulangan ya. Apa yang diulang? Narasi. Narasi itu cerita Ibu Bapak ya. Cerita yang diulang-ulang. Dan juga penggunaan diksi. Diksi itu pilihan kata yang sama diulang-ulang ya. Jadi ingat-ingat ya, ini kita catat. Cirinya kitab Ulangan ya ulangan ya. Nah, kita hari ini kita akan bicara dari Ulangan pasal 11. Next ya. Saya akan menunjukkan kepada Ibu Bapak Saudara apa yang tadi saya katakan, bahwa ada selalu narasi yang diulang dan diksi yang diulang-ulang ya. Kita tidak akan membaca ayat-ayatnya, tapi saya tunjukkan ya, sambil Ibu Bapak bisa lihat di catatan masing-masing atau di slide ya. Contohnya ini ya. Ada kalimat atau klausa mengatakan mengasihi Tuhan, berpegang perintah ya, itu dalam Ulangan 11 ayat 1 ya. Haruslah engkau mengasihi Tuhan. Lalu di bawahnya ada kata berpegang perintah ya. Jadi ini definisi. Mengasihi Tuhan itu apa? Mengasihi Tuhan bukan aku mengasihi Engkau Yesus. Ini nyanyian. Mengasihi Tuhan tidak cukup nyanyian, tapi mengasihi Tuhan wujudnya adalah berpegang pada perintahnya. Sama seperti kita mengasihi papa mama kita. Kalau kita mengasihi papa mama kita, ya apa yang beliau katakan kita ikuti. Ya. Nah, ayat ini, ayat 1 itu ditulis lagi di ayat 22 dalam format yang beda, berpegang perintah, mengasihi Tuhan. Ya, dalam Ulangan 5 ayat 10, Ulangan 30 ayat 16 juga ada. Next, mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu. Ini ditulis dalam pasal 11 ayat 13. Pernah ditulis pada pasal 6 ayat 5, pasal 10 ayat 12, dan ditulis lagi pasal 13 ayat 3
dan pasal 30 ayat 6. Next. Ada lagi nih, ya. Kalau saya mengatakan tangan yang kuat, lengan yang teracung. Ya, ini pernah ditulis pada pasal 4 ayat 34, pasal 7 ayat 19, pasal 5 ayat 15, pasal 26 ayat 8, ya. Dan itu ditulis lagi di pasal 11 ayat yang kedua. Next. Harus kau taruh dalam hatimu. Apa ini? Perkataan Musa, hukum Taurat. Itu mesti ditaruh di dalam hati. Lalu Musa berkata, mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan menjadikannya lambang di dahimu. Ya. Ini ditulis di ayat 18 dan itu pernah ditulis di pasal yang ke-6. Next. Mengajarkannya kepada anak-anakmu. Jadi hukum Taurat, ya, itu mesti diajarkan, ya. Kalau kita Alkitab itu mesti diajarkan kepada anak-anak, ya. Membicarakannya ketika engkau duduk di rumahmu, dalam perjalanan, berbaring atau bangun. Ya, itu ditulis di ayat 19 dan pernah ditulis pada pasal 6 ayat 7, ya. Lalu ini, next, berkat dan kutuk ditulis pada ayat yang ke-26. Lihatlah aku menunjukkan kepadamu hari ini berkat dan kutuk. Itu ditulis lagi nanti pada pasal 30 ayat 19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu. Ku berhadapkan kepadamu kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya kamu hidup, baik kamu maupun keturunanmu. Next. Berkat apabila kamu mendengarkan, ya. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan, ya. Ditulis lagi pada pasal 28 ayat 2. Segala berkat ini akan datang kepadamu menjadi bagianmu apabila kamu mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Next, kata kutuk. Kutuk jika kamu tidak mendengarkan, ya. Kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan di ayat 28 dan ditulis lagi pada pasal 28 ayat 15. Jika kamu tidak mendengarkan, maka segala kutuk ini akan datang menimpa kamu. Jadi terus ada narasi kata-kata yang diulang-ulang, diksi, pemakaian pilihan kata yang sama diulang-ulang, ya. Nah, sekarang kita mau lihat nih pokok bicara ulangan pasal 11. Apa sih pokok bicara pasal 11? Ya, inti pasal 11 itu sama dengan keseluruhan intisari kitab ulangan, yaitu apa? Ajakan untuk mengasihi Tuhan dan hidup diberkati. Jadi ini yang kita mau bicara hari ini. Kita mesti apa? Belum. Ya. Kita mesti mengasihi Tuhan, maka kita akan diberkati, ya. Next. Nah, ajakan ini, ya, ajakan mengasihi Tuhan ini dimulai dari ajakan Musa untuk mengingat kembali segala perbuatan besar Tuhan, ya. Kita tidak bisa baca semua karena kita terbatas waktu. Nanti Ibu Bapak baca ayat 1 sampai ayat 7. Musa kembali menceritakan lagi yang sudah diceritakan di pasal 1 sampai 4. Ini diulang lagi, ya, dalam bentuk ringkasan, ya. Diajak untuk mengingat kembali perbuatan besar Tuhan, ya. Dalam bahasa Inggris dikatakan all the great acts of the Lord, ya. Ayat 7, yuk kita baca ayat ini, ya. 2, 3. Sebab matamu sendirilah yang telah melihat segala perbuatan besar yang dilakukan Tuhan. Ayat ini dikatakan kepada generasi baru, ya. Generasi yang sebelumnya, generasi Mesir saya sebutnya, yang tadinya budak diajak keluar, itu generasi sebelumnya, generasi Mesir, ya. Mereka ini sudah mati semua, tinggal 2, Yosua dan Kaleb. Nah, ini yang diajak bicara siapa? Generasi baru. Generasi baru ini sebagian ada yang lahir di Mesir, tapi pada waktu disensus pada bilangan 1 mereka belum umur 20. Mungkin masih remaja, mungkin masih anak-anak, mungkin masih kanak-kanak, bahkan mungkin masih ada yang bayi waktu ayah mereka keluar dari Mesir, ya. Nah, sebagian mereka yang
anak-anak, yang remaja, ya, yang pemuda pasti pernah melihat juga apa yang terjadi di Mesir dulu. Mereka mungkin ada yang ingat. Makanya Musa bilang, kamu sendiri telah melihat, ya, matamu sendiri telah melihat perbuatan besar yang dilakukan Tuhan. Ya, next. Nah, di ayat 2 sampai di ayat 7 Musa memperinci, ya, apa yang dia maksud dengan perbuatan besar Tuhan. Ya. Dan kalau kita baca ternyata perbuatan itu, ya, perbuatan Tuhan itu adalah perbuatan atas mereka, orang-orang yang berani menentang Dia. Ya. Siapa? Yang pertama disebutkan bangsa Mesir. Ya. Apa yang Tuhan lakukan kepada bangsa Mesir? 10 tulah. Ya. Bangsa Mesir dan Fir'aun, mereka mengalami 10 tulah. Ya, 10 hukuman. Ya. Dan oleh 10 hukuman itu mereka keluar, dibebaskan. Ya. Lalu di perjalanan mereka dikejar oleh Fir'aun dan tentaranya. Tuhan membelah laut, mereka lewat. Tentara Fir'aun menyusul, tapi kemudian tentara ini dikubur di dalam laut. Ya, itu perbuatan Tuhan yang besar. Ya. Berikutnya yang dicatat oleh Musa, Musa juga berkata, ingat dulu, ya, orang-orangmu, yaitu ayah mereka yang mati di padang gurun. Jadi mereka juga lihat, mungkin ada yang melihat papanya yang apa? Yang mati di pagut ular tedung. Ya, ada yang mati, ya, kena api Tuhan. Ya, ada yang juga mati karena kebanyakan makan daging. Ya, bagaimana Tuhan juga menurunkan mana, membawa burung puyuh, memberi air, ya, dengan cara-cara yang ajaib. Itu perbuatan Tuhan. Ya. Berikutnya Tuhan juga mengingatkan mereka melalui Musa kepada generasi baru ini tentang, ya, 3 orang sebenarnya, tapi ditulisnya cuma 2, Datan dan Abiram. Masih ada 1 sebenarnya, Korah. Korah ini keponakannya Musa. Ya. Provokatornya justru ponakan ini, yang ngajak-ngajakin tidak benar. Ya. Korah ini pingin ikut melayani, sebenarnya bagus. Tetapi Tuhan sudah menentukan pilihannya, yaitu Harun dan anak-anaknya. Ya. Nah, mereka ini menggugat kepemimpinan Musa. Ya. Apa yang terjadi pada mereka? Mereka ditelan oleh bumi. Jadi tanah terbelah. Mereka mati. Ya. Jadi kata lenyap ditelan bumi itu pernah terjadi loh. Ya. Ketika apa? Ketika orang Israel, ya, beberapa orang ini melawan kepada Musa. Jadi perbuatan besar tangan Tuhan itu dinyatakan kepada orang-orang yang berani memusuhinya. Next, tolong tampilkan. Ya. Dengan pernah melihat sendiri perbuatan tangan Tuhan yang besar itu, dengan tangannya yang kuat, dengan lengannya yang teracung, sekarang generasi baru ini diajak untuk percaya. Ya, kalau mau didramatisasi begini, kamu kan sudah lihat dulu Tuhan berbuat apa. Nah, sekarang Musa mengajak mereka untuk percaya. Percaya bahwa Tuhan akan bertindak bagi mereka, ya. Asal mereka mengasihi Tuhan. Ya. Mengasihi Tuhan tadi definisinya apa? Berpegang pada perintahnya. Mereka diajak percaya bahwa Tuhan pasti akan bertindak. Tuhan yang bagaimana? Tuhan yang kuat tangannya, ya, yang bisa menurunkan tulah-tulah atas Mesir. Ya. Dukun-dukun, ahli-ahli sihir Mesir berusaha mensintesa, ya, mencoba
mau membuat hal yang sama, ya. Tapi cuman 1-2 yang mereka bisa. Ya, selebihnya mereka sendiri kena tulah juga. Ya. Dan bagaimana Tuhan membelah laut? Ini tangan Tuhan yang kuat. Nah, Tuhan yang seperti itu, kata Musa, itu yang akan bertindak bagi mereka, ya. Nah, sekarang kita akan membaca ini. Ini pokok bicara kitab hari ini. Ulangan 11 ayat 8, 9, 10, 11, 12 ya. Kita akan baca ya. Bersama 2, 3. Jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya, ya ini satu, supaya kamu kuat untuk masuk menduduki negeri kemana kamu akan menyeberang untuk mendudukinya. Dan ini yang kedua, supaya kamu hidup lama di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk diberikan kepada mereka dan kepada keturunan mereka suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. 10. Sebab negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya tidak seperti tanah Mesir dari mana kamu keluar, yang setelah ditabur dengan benih harus kamu airi dengan jerih payah seakan-akan kebun sayur. Tetapi negeri kemana kamu akan menyeberang untuk mendudukinya ialah negeri bergunung-gunung dan berlembah-lembah yang meminum air sebanyak hujan dari langit. 12. Negeri ini yang ketiga, dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Mata Tuhan Allahmu selalu mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Amin ya. Tadi saya membuat angka 1, 2, 3. Next ya. Jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah supaya kamu kuat berjuang. Ya, kata berjuang saya yang pilih. Sebab apa? Mereka akan menyeberang Sungai Yordan untuk masuk dan menduduki. Supaya kamu kuat untuk masuk dan menduduki negeri itu. Ini kan perjuangan. Ya. Jadi ada hal yang Tuhan lakukan, tetapi ada hal yang orang Israel harus lakukan. Hidup kita ya begitu. Ada hal-hal yang Tuhan lakukan, tapi juga ada hal yang juga harus kita perjuangkan. Baik dalam hal jasmani maupun juga dalam hal rohani. Ya, dalam hal rohani apa yang Tuhan lakukan? Tuhan menebus dosa kita. Dosa kita itu utang, masa lalu dihapus. Kita dinolkan. Nah, setelah dinolkan Tuhan pesen, ya. Jangan berbuat dosa lagi. Nah, itu bagian kita untuk tidak melakukan lagi. Ya, Paulus menyebutnya kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ya, jadi ada bagian keselamatan yang Tuhan Yesus kerjakan, tapi setelah itu bagian kita. Dalam hidup jasmani juga begitu. Ada hal yang bagiannya Tuhan, tapi ada hal yang juga bagian kita. Ya. Kita harus apa? Ya bekerja. Ya, adik-adik ya harus belajar. Sekolah, kuliah, harus belajar. Tuhan tidak akan membuat dalam tanda kutip mujizat kamu mainan game terus lalu Tuhan buat mujizat nilaimu 100. Oh, enggak bisa. Enggak ada hukumnya begitu. Ya, Tuhan bisi kamu, ya. Ada orang-orang kan apa ya? Terlalu karismatik ya. Mendengar suara Tuhan. Wah, terus Tuhan bicara jawabannya A. Yang nomor 2 B. Yang nomor 3 A lagi. 4 D. Enggak begitu Tuhan bekerja. Ada bagian yang harus kita kerjakan ya. Berikutnya, yang kedua supaya kamu hidup lama di tanah yang dijanjikan. Nanti saya jelaskan satu-satu. Dan yang ketiga tadi, tanah negeri ini dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Mata Tuhan mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Ya, next, ya 1. Ya, tadi dikatakan supaya kamu kuat berjuang. Ya, Ibu Bapak, saudara dan adik-adik, hidup kita itu setiap hari adalah perjuangan. Ya, jasmani kita berjuang, rohani kita juga harus berjuang.
Jasmani bapak-bapak harus bangun pagi, ibu-ibu juga. Ya toh? Berjuang, ngapain? Ya kerja. Ya, enggak kerja, ya enggak makan nanti. Ya, adik-adik, anak-anak, ya kamu harus berjuang, belajar, ya, bangun pagi, sekolah, ya, dan sebagainya. Hidup rohani juga begitu, ada perjuangan-perjuangan, ya. Nah, ini Efesus 6, ya. Ini yang relevan dengan kehidupan kita dalam hal rohani. Kita baca ya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena, ini saya koreksi sedikit kalimatnya ya. Karena kita berjuang bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan kuasa-kuasa dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di langit. Amin. Ya. Yang pertama perhatikan, ya. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, ya. Kata kerjanya ditulis dalam tenses present passive imperatif. Artinya apa, Pak? Artinya, ya, kita dalam hal ini pasif. Yang aktif siapa? Tuhan. Jadi kita bisa kuat karena dibuat kuat oleh Tuhan. Ya. Dalam hal rohani ya, kita tidak bisa kuat sendiri. Rohani kita hanya bisa kuat kalau dibuat kuat oleh Tuhan. Dan struktur kalimatnya mengatakan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Jadi bisa kuat kalau kita ada di dalam. Kalau di luar, ya enggak bisa lah. Ya, kita kuat kalau kita mau di dalam. Nah, kita ini perlu kuat enggak? Oh ya perlu. Roh kita perlu kuat. Karena roh akan mempengaruhi jiwa, pikiran kita. Dan selanjutnya jiwa kita, pikiran kita akan mempengaruhi badan kita juga. Ya, betapa pentingnya roh kita kuat, ya. Ayat 11, ya. Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kata kerjanya adalah bertahan. Ya, ditulis dalam tenses present passive infinitive. Ya. Artinya apa? Ini adalah satu kondisi rutin yang kita tidak bisa tolak. Ya, itu terjadi setiap hari. Ya, jadi kita harus bertahan setiap hari. Karena ini peperangan. Ya, peperangan itu tidak ada berhentinya. Ya, Ayub menulis begitu. Ya, hari-hari anak manusia seperti hari-hari orang berperang. Ya, orang berperang itu kan begitu. Ndak siang, ndak malam, ya. Waktu malam, tahu-tahu diserang, ya. Jadi begitu, mesti siaga dan mesti bertahan, ya. Setiap hari, ya. Jasmani ya begitu, kita ya harus bertahan hidup setiap hari, ya. Next, ya. Nah ini kenapa belum. Ayat 12 dikatakan karena kita berjuang, ya. Dalam aslinya karena perjuangan kita bukanlah, ya. Nah, ini struktur kalimatnya saya betulin itu loh. Sebab penting untuk menentukan subjek dan predikatnya, kata kerjanya. Ya, subjeknya kita. Kata kerjanya berjuang. Berjuang ditulis dalam bentuk present tense. Present tense itu artinya satu kegiatan yang dilakukan, ya, masih berlangsung, ya, kegiatan yang masih berlangsung. Seperti sekarang ini, kita sedang duduk mendengar firman Tuhan. We are listening, ya, to the word of God. Ya, itu present continuous. We are listening. Pakai to be sama pakai ing. Ya.
adik-adik ini sekolah, ya. Kepada adik-adik saya katakan, you are a student. Kamu adalah murid. Sampai hari ini kamu masih murid. Besok pun kamu makan masih murid. Ya. Setiap hari orang tua mengantar anaknya sekolah. Parent, ya, atau father takes the children to the school. Ya. Ini kegiatan yang masih terus berlangsung. Ya, itu simple present, ya. Nah, ayat ini begitu. Simple present tense, kita berjuang. Artinya perjuangan ini belum selesai nih. Belum sampai titik akhirnya. Kita sedang berjuang, ya. Perjuangan kita melawan siapa? Bukan melawan darah daging, bukan melawan manusia, tapi melawan roh-roh jahat. Nah, ini mesti kita sadari, ya. Kadang-kadang kita konflik sama orang. Bahkan kita konflik sama orang dekat kita. Orang satu rumah, orang satu ranjang dengan kita. Ingat deh, orang ini bukan musuh kita, apalagi seranjang, serumah. Siapa musuh kita? Roh jahat. Ya, nah ini kita mesti tahu nih, supaya kita jangan nganggep suami kita musuh atau istri kita musuh. Ya. Kalaupun kita bertentangan, ada masalah, nah ini karena apa? Karena roh jahat. Ya. Dan untuk mengerti ini dalam perjuangan ini kita harus kuat. Sekali lagi kita harus kuat. Kita tidak bisa kuat sendiri, tadi saya katakan kita kuat kalau dibuat kuat oleh Tuhan. Dan bisa kuat kalau di dalam Tuhan. Next, ya. Kita mesti kuat jiwa dan raga. Dan ini kemauannya Tuhan. Tuhan mau kita kuat jiwa dan raga. Contohnya siapa? Daud dan Goliat. Ya. Daud kecil. Masih remaja, mungkin belasan tahun. Mungkin 14, 15, 16, 17, 18 tahun. Ya, belum dewasa. Ya. Tapi melawan Goliat, raksasa. Ya. Next. Ya. Pasal 17 ayat 11. Mendengar perkataan orang Filistin itu, si Goliat, Saul dan seluruh Israel sangat kecut hatinya dan ketakutan. Saul dan seluruh Israel. Jadi panglimanya, tentaranya, rakyatnya semua kecut hatinya dan takut. Loh, Saul ini bukan raja kemarin. Ya kalau kita baca mundur ceritanya, oh Saul ini hebat. Ya. Dia mengalahkan orang Midian, orang Amalek. Sudah pengalaman perang. Tapi kali ini lihat raksasa Goliat ini kecut hatinya. Dia punya pasukan, bolonya banyak. Tapi ya tetap tidak berani. Dia punya baju perang, ya, tapi juga tetap takut. Ada fasilitas, tapi tetap tidak berani. Ya. Nah, sekarang kita baca tentang Daud. Ini dikatakan Daud kepada Goliat. Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah pasukan Israel yang kau hina. Semua orang yang berkumpul di sini akan tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang ataupun lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. Ia akan menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Amin. Daud yang masih remaja tidak kecut tapi berani, bahkan langsung menghadapi Goliat. Ya. Saul bilang kamu masih muda, dia itu pendekar loh dari sejak mudanya loh. Bagaimana mungkin? Dia bilang Tuhan pasti akan menyerahkan orang itu kepadaku. Ya. Anak aku ini gembala, dia bilang.
aku sudah berkali-kali menghadapi binatang buas. Dia berkata, beruang aja aku jambak janggutnya. Jambak janggutnya beruang. Ya. Wah, bisa dicakar. Tapi Daud berani. Ya. Saul kemudian berkata kepada dia, ya sudahlah kalau kamu nekat, ya. Kalau begitu ini kamu pakai nih baju perang. Wah, baju perangnya Saul disuruh pakai Daud. Kegedean dan terlalu berat, tidak bisa gerak, tidak bisa jalan. Baju perangan dari besi, ya, bikin Daud jadi tidak bisa jalan. Daud bilang udah tidak usah pakai gini-ginian, ya. Tapi apa? Yes, pakai baju biasa aja, ya, baju gembalanya dia, yang sederhana. Ya, dibawai tameng, dibawai pedang, tidak mampu, terlalu gede pedangnya, abot. Dia cuman bawa apa? Slingshot, ya. Kalau terjemahan baru yang ibu bapak pakai itu ali-ali. Ya, sebut aja ketapel. Ya, cuman ketapel aja. Dengan alat yang sangat sederhana. Ini kalau bahasa sekarang sarana yang terbatas. Saul punya baju perang yang mumpuni, sarana yang hebat. Tapi bagi Tuhan sarana yang hebat, ya, itu tidak menjadi terlalu penting. Ya, kadang-kadang dengan kesederhanaan Tuhan justru bekerja. Karena itu ibu bapak saudara adik-adik, kalau mungkin kita terbatas dalam macam-macam, ya, mungkin teman kita tuh punya alat yang bagus-bagus, gadgetnya aja mahal, ya, belum tentu dia lebih hebat daripada kamu. Mungkin kamu alatnya sederhana saja, ya, saudaraku. Tapi kalau Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi, Tuhan bisa pakai, ya toh, saudaraku. Saya masih ingat, ya, dulu waktu merintis, ya, baik di Trembesi maupun di terminal itu Bangkirai. Alat yang kita pakai apa? Ya cuman gitar bolong aja udah. Habis itu dibeliin itu transducer namanya, ya, biar bisa masuk ke loudspeaker, ya. Loudspeakernya dulu bikin sendiri, Pak Sun yang bikin. Salonnya juga, saya ikut bikin itu. Jadi kalau suruh bikin salon saya bisa, ya, udah gitu aja. Ya, sekarang kita dikasih macam-macam. Nah, sekarang hari ini kita dalam kesederhanaan biasa pakai AC, ya, tempatnya enak, tidak usah naik. Ini udah enak semua nih. Tapi ini korban kita, ya. Kecintaan kita jangan dihambat oleh keterbatasan-keterbatasan, ya toh. Namanya cinta kalau setia biar melarat ya tetap cinta. Bukan karena tidak ada uang, abangku tendang. Ya toh? Ada uang, abangku sayang. Kita sama Tuhan begitu mesti juga. Ada atau tidak ada kita harus tetap cinta kepada Tuhan. Amin. Ya. Dalam kesederhanaan pun, ya. Jangan seperti Saul dan seluruh orang Israel yang kecut. Mereka ini lemah mentalnya. Ya, coba nanti Anda cari di Google, ya. Lemah mental, ciri-cirinya apa? Orang kalau lemah mental itu mudah menyerah. Baru coba sekali, wah ndak bisa, wis aku mau, wis ndak bisa aku suruh kerja itu. Tak cari kerjaan lain, nah, nanti cari kerjaan lain, coba baru berapa hari ya gitu. Wah kata aku ndak cocok dengan kerjaan ini. Nah, terus mau kerja apa? Ya wis nanti gampang, sampai akhirnya ndak kerja. Ya, nanti di pekerjaan orang kalau lemah mentalnya konflik sama temennya. Ya, padahal temennya mungkin maksudnya bercanda. Tapi karena lemah mentalnya, dia tidak bisa mempunyai ketahanan emosi.
gampang tersinggung, gampang serik, sakit hati. Nanti bosnya marah, ya, tidak suka keluar. Nah, ini orang lemah mental, ya, saudaraku. Orang kalau mentalnya kuat mau dimaki, mau pisui, ya, tetap teges. Ya, Tuhan Yesus kan begitu. Ya, sudah nyembuhin orang, ini kan sesuatu yang baik, tapi malah dibilang apa? Dengan kuasa Beelzebul. Enggak, kurang ajar. Tapi terus Tuhan motong. Wah, nek gitu aku sudah tidak mau nyembuhin orang. Kan tidak bisa begitu. Ya, Tuhan mentalnya kuat. Ya, Daud ya begitu, dalam perjalanannya mentalnya terus digarap semakin kuat. Yang garap siapa? Tuhan lewat mertuanya sendiri. Ya, nah kita nih mesti lihat nih. Ya, saya kemarin ngomong-ngomong sama orang ya lewat chatting WA. Ya, dia masih sakit hati sama saudaranya. Ya, saya bilang, toh, anggaplah dirimu itu kayu, dia gergaji, atau dia pahat, atau dia amplas. Ya, tapi kan tidak bisa gitu Pak. Loh kok tidak bisa, kenapa? Loh dia itu kan tidak ngerti dalam-dalamnya ceritanya yang bagaimana. Pokoknya dengar cerita langsung percaya, saya langsung dimaki-maki. Wes itu tidak penting. Sekarang bisa tidak terima bahwa kamu adalah kayu dan dia adalah amplasnya. Amplas untuk apa? Bikin kamu lebih halus. Ya, nah ini ya. Musuh kita bukan orang dekat ataupun orang jauh, bukan manusia. Musuh kita iblis. Ya, kalaupun mereka melakukan hal-hal yang kita tidak suka, itu Tuhan pakai untuk bentuk kita. Ya, miliki mental yang kuat. Tapi bukan hanya mental yang kuat, miliki juga ya tubuh yang kuat. Bagaimana kalau Daud itu sakit-sakitan? Ya tidak ada cerita dia jadi gembala. Ya, apalagi melawan Goliat. Ya, tentu dia orang yang sehat. Ya, dan tadi sudah saya katakan, tubuh kita dipengaruhi oleh jiwa kita. Ya, ada pepatah atau idiom mengatakan mens sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang sehat. Ya, atau kebalik ya. Jiwa yang sehat ada di dalam tubuh yang sehat. Saya lupa ya, nanti coba Google lah. Pokoknya kita paham ya bahwa dua hal itu saling berkaitan. Ya. Next. Yang kedua, supaya kamu hidup lama di tanah yang dijanjikan. Ini Musa ini ngomong merupakan satu peringatan sekaligus nubuat. Karena Musa tahu karakter orang Israel yang tidak setia. Ya. Musa khawatir dan Musa sudah dikasih tahu sama Tuhan. Ini nanti suatu saat mereka akan terusir dari negerinya. Ya, dan itu ditulis pada Ulangan 28 ayat 64-65. Ini ada di bawah judul LAI kita ya, di bawah judul kutuk. Ya, ayat 64, Tuhan akan menyerahkan kamu di antara segala bangsa dari ujung bumi ke ujung bumi. Di sana kamu akan beribadah kepada ilah-ilah lain yang tidak dikenal olehmu ataupun nenek moyangmu, ilah kayu dan batu. Kamu tidak akan mendapat ketentraman di antara bangsa-bangsa itu dan tidak akan ada tempat istirahat bagi telapak kakimu. Di sana Tuhan akan memberikan kepadamu hati yang gelisah, mata yang meredup dan jiwa yang merana. Ini terjadi pada orang Israel. Kerajaan utara ditaklukkan oleh Asyur dan mereka ditawan, diserahkan ke bangsa-bangsa.
Kerajaan selatan atau Yehuda juga sama, dianeksasi oleh Babel. Nebukadnezar mengangkut mereka. Ya, 70 tahun mereka ada di negara Babel. Sampai akhirnya ya mereka dikembalikan setelah Babel ditaklukkan oleh Persia. Ya, di Babel mereka itu tadi ya tidak bisa ibadah. Ya, Tuhan lewat Musa mengatakan di sana kamu akan beribadah kepada ilah-ilah lain. Ya, sudah terlanjur menderita baru ingat ibadah. Nah, setelah di tanah asing itu mau ibadah ya enggak bisa. Wong ketentuan ibadahnya harus di Yerusalem. Ya, nah ini peringatan buat kita, so. Kita ini harus ibadah. Kalau enggak mau ibadah, Tuhan enggak apa-apa. Tuhan enggak mati kalau kita enggak ibadah. Tapi nanti kita tidak mengalami janji Tuhan. Ya. Kita akan terusir seperti orang Israel ini. Ya, mereka terusir dari tanah perjanjian mereka. Ya, kita terusir dari apa nanti kita lihat. Ya. Dikatakan kamu tidak akan mendapat ketentraman dan tidak ada tempat istirahat bagi telapak kakimu. Kalau Anda pernah lihat film tentang Perang Dunia II, tentang pembantaian orang Yahudi, wah, Anda bisa ngerti betapa mengerikan yang mereka alami. Ya, jadi 2000 tahun mereka itu. Setelah mereka menolak Tuhan Yesus, mereka mengalami rupa-rupa aniaya, tidak ada istirahatnya, ya, mengerikan, ya. Dan dikatakan Tuhan memberikan kepadamu hati gelisah, mata redup, jiwa merana. Hati gelisah, gimana kalau hati kita gelisah? Wah, makan tidak enak, tidur pun tak nyenyak, ya, gelisah, terbangun-bangun. Ya, coba kalau kita punya masalah, mungkin ada di antara kita yang begitu. Tengah malam terbangun-bangun. Maunya tidur tapi tidurnya itu kayak buat film. Ingat itu masalahnya. Ya, apa masalahnya? Terbangun-bangun. Apa Tuhan itu senang memperlakukan kita begitu? Ya, Tuhan ya tidak mau sebenarnya. Nanti kita lihat hatinya Tuhan seperti apa. Tapi ini pilihan. Ya, sudah dihadapkan, kamu mau pilih mana? Mau berkat atau mau kutuk? Ya. Nah, terusirnya orang Israel dari tanah perjanjian itu sama seperti yang pernah dialami oleh Adam dan Hawa. Kejadian pasal 3, 22 dan 23. Ya. Bagaimana Tuhan Allah, sesungguhnya manusia telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula buah dari pohon kehidupan itu, memakannya dan hidup untuk selama-lamanya. Amin. Dulu waktu saya SMP baca ayat ini, saya pikir kok goblok ya Adam dan Hawa. Kenapa makan pohon pengetahuan? Kenapa enggak makan buah ini aja supaya hidup mereka kekal? Ya toh? Ayat ini bilang apa? Supaya mereka jangan mengulurkan tangannya, mengambil buah itu, memakannya dan hidup kekal selama-lamanya. Kenapa enggak itu aja yang mereka makan? Ternyata sebenarnya pohon ini termasuk yang boleh dimakan selalu. Dan tidak boleh lagi dimakan setelah mereka berdosa. Sebelum berdosa mereka makan itu. Ya. Ayat 23, lalu Tuhan Allah mengusirnya dari Taman Eden supaya mengerjakan tanah dari mana ia diambil. Dulu saya bertanya-tanya, Taman Eden itu di mana toh ya? Ya, Kejadian menyebut itu ada 4 mata air dan sebagainya. Coba perhatikan ayat ini. Tuhan Allah mengusirnya dari Taman Eden supaya ia mengerjakan dari tanah dari mana ia diambil. Berarti tanah dari mana ia diambil bukan tanah di Eden. Coba baca lagi pasal sebelumnya. Sebenarnya manusia memang dari tanah, dari bumi. Kata Adam itu Adama artinya tanah atau bumi. Dan dikatakan Tuhan menempatkan mereka
ada sebuah taman. Ya, taman itu adalah Taman Eden. Jadi kalau ditanya tamannya di mana, perhatikan ya, mereka diusir dari taman itu supaya sekarang mereka kembali ke tempat dari mana mereka diambil. Eden itu bukan di bumi, ya. Eden itu ya ada ruang antara bumi dengan surga. Ya, itu di situ. Piye Pak? Sukar menjelaskannya karena kita terbatas pemahaman kita pada 3 dimensi. Ya, ruang antara itu piye Pak? Nantilah kalau kita ketemu Tuhan. Seperti Tuhan berkata kepada orang yang disalib di sebelahnya, hari ini kamu bersama dengan aku di Firdaus. Itu Eden. Ya. Nah, saudaraku, ya. Jadi apa yang terjadi? Terusir dari Eden. Padahal di situ mereka tempatnya kencan sama Tuhan. Ketemuan sama Tuhan di situ. Tuhan dari surga turun ke situ. Manusia ya ke situ, ketemu Tuhan. Tempat pertemuan itu. Tempat kencan. Sekarang tidak boleh lagi kencan di situ. Artinya mereka tidak ketemu lagi sama Tuhan. Tadinya mereka melihat, tadinya mereka mendengar, sekarang tidak boleh lagi lihat, tidak boleh lagi mendengar. Mereka kehilangan persekutuan. Orang Israel ya begitu. Kalau mereka ada di tanah perjanjian, di sana ada Yerusalem, ada bait Allah. Tapi karena mereka diusir, mereka tidak ada lagi bait Allah, tidak bisa lagi ke situ. Mereka kehilangan persekutuan dengan Tuhan. Kita jangan sampai kehilangan putus hubungan dengan Tuhan. Bahaya, bisa binasa gitu. Dan bukan hanya putus hubungan, tapi mereka kehilangan hak mereka. Adam Hawa kehilangan hak mereka makan buah kehidupan. Orang Israel kehilangan hak mereka atas tanah perjanjian dan segala seluk-beluk yang ada di situ. Ya. Nah, karena itu mari kita mengerti apa yang Tuhan mau. Next. Tuhan mau hati kita damai. Tadi kan Tuhan di bagian terakhir lewat Musa memberi peringatan, Tuhan akan memberi hatimu gelisah, matamu meredup. Mata meredup itu gimana? Ya tidak ada bersinar, tidak bersinar. Redup itu orang kayak susah itu. Ya. Dan apa? Jiwa yang merana. Apa Tuhan mau ngasihnya begitu? Enggak. Tuhan mau hati kita damai. Yesaya 32 ayat 17 bersama kita baca. Di mana kebenaran ditegakkan, di sana ada damai sejahtera, dan buah kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan aku memberi kepadamu tidak seperti dunia memberi. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Amin. Tuhan tidak mau hati kita gelisah, Tuhan tidak mau hati kita gentar, Tuhan mau hati kita damai. Ya, yang pertama Tuhan kutinggalkan. Kalau kutinggalkan bisa diambil. Ya, seperti HP-nya ketinggalan. Kalau HP ketinggalan diambil enggak? Ambil mesti. Ya. Betul dah. Tapi kalau apa? Nota. Ya, nota Indomaret ketinggalan. Parani enggak? Dosanya enggak penting. Gitu. Ya. Karena ketinggalan bisa diambil. Tapi Tuhan bilang, tidak hanya kau tinggalkan, tapi tak tinggal kuberikan padamu. P.O. Coba nanti ada yang ketinggalan terus bilang, buat Pak Sandy aja dah. HP-nya. Ya. Kok enak men Pak. Tuhan kasih apa? Damai sejahtera. Ya. Dan damai sejahtera itu akan Tuhan berikan on condition, ya, dengan syarat, yaitu apa? Kebenaran mesti ditegakkan. Kebenarannya firman Tuhan mesti dipegang, dilakukan. Kalau kita tidak melakukan ya berarti tidak benar. Ya, lakukan kebenaran maka akan ada damai sejahtera. Apa itu diantaranya?
ketenangan dan ketentraman. Tenang itu apa? Tenang artinya quietness, damai, artinya tidak perang. Loh Pak, tadi katanya kita peperangan. Ya, spiritually. Tetapi hidup sehari-hari kita, hati kita jangan suasana perang terus. Kalau perang itu, orang kalau perang ya isinya ketakutan. Nanti jangan-jangan ada bom jatuh. Nanti jangan-jangan kalau pergi ada yang nyulik. Ini kan perang. Kalau perang apa? Wah, makannya susah. Ada duit, tidak ada yang dibeli. Ya tak? Mana ada so? Perang itu begitu. Dulu perang Kuwait ya, orang Kuwait ini diserbu oleh Irak. Orang Kuwait kaya-kaya karena mereka pemilik sumur-sumur minyak. Klosetnya aja emas. Mereka pergi bawa tas yang isinya batangan-batangan emas. Ya, berebut untuk naik pesawat. Kasih semua tidak bisa. Sudah penuh. Kasih tempat buat saya. Tidak kanggu. Ya, ada waktu di mana uang tidak lagi bisa nolong. Harta tidak bisa nolong. Kalau apa? Perang. Ya. Nah, kalau suasana kita perang terus ya gitu. Tidak tenang pasti. Ya. Kemudian ketentraman, tentram artinya aman. Ya, tidak terancam. Ya, Tuhan kan mau kita begitu. Aman. Tenang. Ya, tentram. Walaupun ada badai. Ya, persoalan selalu ada dalam hidup kita. Ya, ada lagu itu, lingkupiku dengan sayapmu di saat badai bergelora. Ku tetap tenang sebab engkau besertaku. Ya, persoalan tetap ada, tapi tidur tetap enak. Tidak kebangun-bangun. Karena apa? Percaya. Urusannya Tuhan itu nanti. Ya, next, yang ketiga. Negeri itu dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Ya. Tadi kita baca ya, Tuhan lewat Musa berkata, negeri yang akan kamu duduki itu tidak seperti Mesir. Mesir punya sungai. Dan kemudian dari sungai itu dialirkan ke ya, tempat mereka menanam. Ya. Dan bahkan orang Mesir nyedok air dari sungai dibawa untuk mengairi tanaman mereka, ya. Yang harus kau airi dengan jerih payah. Dalam bahasa Inggris ditulis watered by foot. Jadi ya sambil jalan bawa air. Tapi Tuhan berkata lewat Musa, negeri itu bergunung-gunung, berlembah-lembah. Ya, dan negeri itu diberi minum. Nah, ini saya senang terjemahan baru edisi 2. Ya, diberi minum sebanyak hujan dari langit. Ya, drink water from the rain of heaven. Dikasih minum oleh Tuhan. Nah, ini satu hal yang bisa hal yang baik, bisa hal yang celaka. Karena kalau Tuhan tidak kasih, ya mampus. Seperti zaman Elia, 3,5 tahun tidak ada hujan. Ya, mereka menderita. Ya, nah ini Tuhan itu sebenarnya kalau mereka hidup dalam perjanjian, maka Tuhan itu mau kasih. Ya, dalam janjinya Tuhan akan memberi hujan pada waktunya. Due time. Sesuai waktu jadwal kebutuhannya. Tidak tiap hari hujan terus lama ada hujan. Atau hujan tidak, hujan tidak, hujan tidak. Ada waktunya hujan, ada waktunya tidak. Ya, coba kalau hujan terus. Ya, kemarin berapa hari itu, berapa bulan yang lalu hujan terus. Ya, sampai Semarang banjir. Ya, 3 hari. Itu baru 3 hari loh. Ya.
Bayangkan kalau sebulan, ya, ngeri ya, saudaraku. Jadi hujan pada waktunya itu pemeliharaan Tuhan, ya. Tidak perlu gotong-gotong air nyirami. Karena apa? Karena hatinya Tuhan mau mempermudah hidup kita. Ya. Coba kita baca bersama ya. Mazmur 127 ayat 2. Mari kita ucapkan ini. 2, 3. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan baru beristirahat sesudah larut malam untuk mencari nafkah dengan jerih payah. Sebab kepada yang dicintainya Tuhan memberi pada waktu tidur. Tuhan memberi pada waktu tidur kepada siapa? Yang dicintainya. Dan dikatakan sia-sia kamu bangun pagi-pagi dan tidurnya sampai malam. Ya. Itu kan hidup yang susah. Bangunnya pagi-pagi, tidurnya malam-malam. Tidur berapa jam tok? Ya, ada beberapa orang yang kita kenal begitu. Ya. Dan habis begitu apa? Ya sakit lah. 1 hari, 2 hari tidak apa-apa, 3 hari, 4 hari sakit gitu terus. Ya. Karena Tuhan tidak mau mempersulit, Tuhan mau mempermudah. Ya. Next catatan ini mari kita ucapkan ya. Tuhan mau mempermudah hidup kita, bukan menyusahkan. Sekali lagi, Tuhan mau mempermudah hidup kita, bukan menyusahkan. Amin. Yang Tuhan minta apa? Mengasihi, berpegang pada perintahnya. Kalau itu kita lakukan, kita satu kuat dalam perjuangan hidup kita ini, jasmani rohani. Ya. Yang kedua, kita akan tetap tinggal dalam persekutuan dan menikmati janjinya apa? Damai. Dan yang ketiga, Tuhan memelihara kita, memudahkan bukan mempersulit. Ya, simple. 3 janjinya. 1 yang diminta, taat saja. Ya, pegang perintah. Apa sih susahnya jadi Kristen? Tidak ada, kecuali mau neko-neko. Ya, tidak ada susahnya. Apa susahnya? Ya, gampang ikut Tuhan. Waktunya ibadah-ibadah. Ya, pagi bangun doa. Ya, Tuhan tolong. Ya, tidak ada yang aneh-aneh. Kita tidak diperbudak. Harus bagaimana. Ya, dan kita bisa datang pada Tuhan at any time, anywhere, setiap saat dan dimanapun. Ya, mudah sekali. Ya, Tuhan juga tidak minta durasi tertentu. Doa harus 1 jam. Tidak selalu harus 1 jam. Ya, itu yang Tuhan katakan menghadapi pencobaan. Ya, doa yang penting apa? Sudah selesai. Selesainya kalau apa? Ya kalau Anda ngomong dan mantap sudah, terus pasti dijawab. Tapi kalau belum ya diomongke lagi. Permintaanmu apa? Oh, terus omong no terus. Diulang-ulang Pak. Nanti Tuhan tidak bosan. Enggak. Sama seperti anak-anak. Saya masih ingat dulu waktu saya masih kecil. Saya mau minta sepeda sama mama. Karena saya ini 7, 8 sama saya. Saya yang paling kecil, yang lain udah gede semua. Sudah pakai sepeda kecil, saya pengen sepeda kecil. Ya, Ma beliin sepeda, Ma. Ya, keluar, main, pulang, apa? Ma beliin sepeda, Ma. Ya, sambil mamanya juali, orang beli. Ma beli sepeda, Ma, beli sepeda. Ya, iya. Ya, nah, nanti malam ngomong lagi, Ma beli sepeda, Ma. Besok yang ngomong, terus. Ya, Tuhan berkata,
ya, dalam perumpamaan janda yang menghadap kepada hakim. Ya, terus minta terus. Tuhan berkata, apakah Tuhan akan menunda-nunda orang pilihannya yang berdoa siang dan malam? Jadi kalau Anda belum yakin, belum mantep, Tuhan katakan jangan jemu-jemu. Terus malah Tuhan yang bilang, kamu yang jangan jemu. Ya, terus bilang, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Apa pergumulan Anda? Terus berdoa. Ya, Tuhan pasti menolong kita. Amin, kita datang pada Tuhan. Kita akan nyanyi pertolonganmu begitu ajaib. Mari kita berdiri, kita nyanyi sebentar ya. Hatiku tenang. Berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kaulah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang, hatiku tenang, berada dekat-Mu. Kau telah jawablah hidupku. Hatiku tenang, berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Tangan Tuhan yang kuat, lengannya yang teracung, yang menghancurkan musuh-musuh. Dia juga mampu menolong kita. Dia yang memberi kita kuat. Kita tidak kuat kalau Tuhan tidak menguatkan kita. Mari tinggal dalam Tuhan supaya kita menjadi kuat. Roh kita kuat, jiwa mental kita kuat, tubuh kita juga kuat. Mari kita tinggal dalam persekutuan dan dalam janjinya.
Sebab Tuhan mau memudahkan hidup kita, bukan mau menyusahkan. Pertolongan-Mu rasakan kasih. Sekali lagi. Ini mataku. Mari kita tujukan hidup kita pada Tuhan. Tertuju padamu, rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan baik pada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saudara, ketahuilah isi hati Tuhan. Isi hati Tuhan adalah seperti ketika Dia menciptakan Adam dan Hawa. Tuhan mau membawa mereka dekat kepadanya. Tuhan taruh mereka di tempat yang terbaik. Eden artinya penuh kenikmatan. Mari kita hidup dekat kepada Tuhan, dan kita akan menikmati janjinya Tuhan. Mari kita mengasihi Tuhan, pegang perintahnya. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu buat kami pada pagi hari ini. Tuhan, apa yang telah hamba-Mu sampaikan dan yang telah kami semua dengar, mau kami simpan di dalam hati kami. Kami simpan di dalam hati kami Tuhan. Dan kami mau pegang, kami mau lakukan. Kami mau hidup dekat dengan Tuhan. Sebab hanya dekat dengan Tuhan, hatiku tenang. Dekat dengan Tuhan, pertolongan dari-Mu datang untukku. Dekat padamu, kami menjadi kuat. Kuat untuk menghadapi perjuangan-perjuangan hidup ini. Tuhan, kami mau tinggal dalam persekutuan dengan Engkau. Kami mau mengalami janji-Mu. Dan kami mau mengalami kemudahan-kemudahan yang Tuhan kasih bagi kami. Terima kasih. Berkatilah kami, Bapa, dan sebentar kami akan memberikan persembahan. Terimalah untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, kita berikan persembahan kita. Pertolongan-Mu begitu ajaib, oh
Kini saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Puji Tuhan, setelah ini ada ibadah anak ya. Dan ibu bapak saudara, saya harap masih bersabar karena minggu depan kita masih akan ibadah di tempat ini. Plafon sudah 90% selesai, tapi masih ada yang kurang di sisi mimbar ya, karena bahannya habis. Dan setelah itu akan ada tambahan pekerjaan, yaitu merombak bagian mimbar ya, yang bekasnya yang jadi tempat baptisan itu akan diratakan, lalu keseluruhannya akan dinaikkan sedikit, mungkin 10-15 cm. Jadi ibu bapak, diharapkan kalau Anda punya berkat, berilah persembahan renovasi ya. Loh Pak, kemarin kan sudah dapat banyak itu 29 juta. Nah, itu untuk yang atas ya. Kalau bawah itu nanti tidak cukup untuk dipasang tehel ya. Saya sih pengennya dikasih granit situ depan. Kalau enggak cukup ya di plester ya. Kalau di plester ya nanti di karpet. Karpet yang lama enggak bisa dipakai lagi, sudah harus ganti ya. Karena itu berilah persembahan yang terbaik ya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita datang pada Tuhan ya. Kalau mau setelah ini lihat gerejanya ya, mampir sana sebentar, lihat dan doakan di sana ya. Cuman kalau di dalam sana ya memang masih ada partikel-partikel debu ya, jadi jangan lama-lama di dalam ya. Mari kita menadahkan tangan. Bapak, terima kasih buat pertemuan kami pada pagi hari ini. Terima kasih banyak Tuhan sudah mengumpulkan kami. Terima kasih buat semua pertolongan Tuhan untuk pekerjaan Tuhan yang kami lakukan di tempat ini. Kami dikasih tempat oleh keluarga Bapak Ibu Subandrio. Tuhan berkati mereka dalam kehidupan rumah tangganya, dalam pekerjaannya, dalam apa saja yang Tuhan, yang mereka lakukan. Tuhan memberkati. Terima kasih juga buat pertolongan Tuhan sehingga gereja boleh direnovasi, dan apa-apa yang kurang Tuhan, mari Tuhan lengkapi dan kami mau mengambil bagian di dalamnya. Tuhan berkati semua yang bekerja, Bapak tukang, beri ketelitian, kerja baik, kerja teliti. Juga berkati Pak Agus yang mengerjakan semuanya itu. Tuhan kasih hikmat dan berkati kehidupannya. Terima kasih Bapak, berkati juga kami semua Tuhan yang ikut berpartisipasi dalam persembahan-persembahan Tuhan. Terimalah persembahan kami dan berkatilah kami kembali. Dan kami minta pertolongan supaya pekerjaan itu bisa segera selesai dan kami boleh kembali ibadah di sana. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk rencana-rencana ibadah selanjutnya. Kami mohon pimpinan dan berkat Tuhan supaya semua dapat dilaksanakan dengan baik. Kami membutuhkan pelayan-pelayan musik. Tuhan, Engkau membukakan jalan, Engkau membukakan hati orang-orang untuk membantu pelayanan di tempat kami. Juga anak-anak kami Tuhan, perlengkapilah Tuhan supaya mereka juga dapat melayani Engkau. Kami suka anak-anak kami melayani Tuhan daripada anak-anak kami melayani dosa. Kami lebih suka mereka melakukan pekerjaan Tuhan daripada melakukan pekerjaan yang sia-sia. Terima kasih Bapak, memberkati semua yang sudah melayani.
berkati hidupnya, berkati pelayanannya, dan juga ibadah sekolah minggu sebentar. Tuhan berkati, kumpulkan anak-anak dan pakai pelayan-pelayanmu yang setia melayani mereka. Tuhan berkati kehidupan dan keluarganya, juga pekerjaannya. Terima kasih Bapak, segala persembahan yang telah dipersembahkan kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Semua dari Tuhan kami persembahkan untuk Tuhan kembali sebagai tanda hormat dan kasih kami kepada Tuhan. Juga persembahan, persepuluhan persembahan kasih untuk hamba-Mu. Tuhan, hamba-Mu mengucapkan syukur Tuhan buat kasih-Mu melalui saudara-saudaraku. Tuhan berkati mereka kembali dan tambahilah rezekinya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Dan hari ini Tuhan kami berdoa untuk Ibu Gembala kami Tuhan yang berulang tahun. Tuhan memberkati beliau, beri kuat, beri sehat, terus pakai dalam melayani Tuhan, setia melayani Tuhan, melakukan perkara-perkara besar untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami berdua hidup bersama dengan anak-anak kami dalam takut kepadamu. Kami menjadi teladan dan berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Kami minta semuanya kepada Engkau Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua mengatakan amin. Puji Tuhan. Anugerah-Mu Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.